I'll follow you into the park. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, itulah kata yang paling afdal kita ucapkan sebagai bentuk kasih syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa melakukan kehidupan kita yaitu dengan menuntut ilmu. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baik, jadi perkenalkan kami dari kampus IAIN Parepare. Nah, tujuan kami ke sini yaitu melakukan video simulasi mengajar. Jadi diharapkan kepada teman-temanku sekalian, adik-adikku sekalian, untuk bisa bekerja sama dalam pembuatan video kami. Karena ini merupakan salah satu tugas kami yaitu dengan menguploadnya di YouTube kami. Jadi bisa ya bekerja sama, jadi mungkin bisa dikenakan dalam video ya. Kemudian kalau bisa juga dicatat nih karena nantinya kami akan membagi kelompok. Nah, kemudian kalian akan salah satu dari kalian akan naik untuk menyimpulkan dari apa yang telah kami penyampaikan ya. Oke. Jadi seperti kata pemasa mengatakan, kenal maka bukan saya tidak tahu. Jangan berkesan saja nah. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Hairul. Nama saya Hairul. Nah, saya dari Kabupaten Polewali Mandar. Kita tahu Kabupaten Polewali Mandar? Tahu. Mana itu? Ya betul, Sulawesi Barat. Nah, jadi saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya sekarang semester 3. Ada pun teman saya, ini namanya adalah Andrea Bromley. Dia itu orang paling paling di sini. Oke, ya di sini nah, baik. Jadi sebelumnya kami mohon maaf karena telah mengambil waktu kalian. Jadi bagaimana kalau sebelum belajar kita melakukan itu terlebih dahulu. Terima kasih. Kemudian terlebih dahulu saya mengintip semangat kalian dulu. Nah, kalau saya mengatakan selamat pagi, kalian mengatakan pagi, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke? Saya kasih ya. Semangat pagi. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi. Selamat pagi. Kita masuk ke dalam gamenya. Jadi gamenya itu kalau saya mengatakan selamat pagi, kalian bertepuk tangan satu kali. Artinya kalau saya mengatakan selamat pagi, kalian bertepuk tangan satu kali. Kemudian kalau saya mengatakan selamat siang, kalian bertepuk tangan dua kali. Kemudian kalau saya mengatakan selamat sore, kalian bertepuk tangan 3 kali. Dan kemudian kalau saya mengatakan selamat malam, kalian tidak tepuk tangan. Oke, bisa dipahami? Coba ya. Selamat siang. Selamat malam. Nah, itu tahu. Oh, ya. Baik. Selamat ya. Selamat sore. Nah, sekali. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, ya. Selamat siang. Selamat malam. Kita masuk kepada materi kita. Jadi saya dan teman saya di sini akan membawakan materi mengenai kami di sini akan membawakan materi mengenai kisah teladan dari Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu mengenai tentang kisah Fatimah Az-Zahra. Sedangkan teman saya yang ganteng itu akan menjelaskan mengenai kisah Uwais Al-Qarni. Nah, baik, kita masuk ke dalam materi kita. Di sini ada yang tahu siapa itu Fatimah Az-Zahra? Siapa? Siapa itu Fatimah Az-Zahra? Bukan istri Nabi Muhammad. Anak, betul. Kami dikatakan anak dari Nabi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi selain dari anak dari Nabi Muhammad, Fatimah Zahra juga merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sahabat Rasulullah, yaitu Khulafaur Rasyidin yang keempat. Mungkin bisa dicatat, karena nanti kalian akan menyebutkan, tapi kalian tidak menyebutkannya. Oke, silakan dicatat. Agar kalian mengetahui siapa sih itu Fatimah Zahra. Jadi di sini kami sekedar memberitahukan mengenai satu. Jadi mungkin bisa ditulis ini, bisa dan Fatimah Zahra dan karena kalau cuma diingat saja ini bisa saja hilang kalau kita catati, bisa itu nanti kita ingat terus kalau kita baca kembali. Jadi untuk kalian para siswa selesai dari sekolah setelah belajar, terusnya kalau kalian itu membaca kembali apa yang telah kalian pelajari, karena itu kalau kita tidak belajar bisa saja hilang. Oke, sudah. Jadi itu tadi Fatimah Zahra adalah anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istri dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabatnya Rasulullah yang merupakan Khulafaur Rasyidin. Sekarang tulisnya. Siapa yang tahu siapa ibunya Fatimah Zahra? Siapa? Itu Khadijah. Jadi istrinya, jadi ibunya atau istrinya Rasulullah itu adalah Siti Khadijah yang merupakan istri pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi nama keturunan, silakan dicatat. Jadi nama keturunan dari Fatimah Zahra adalah Fatimah binti. Nama keturunannya adalah Fatimah binti Muhammad bin Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini. Pertama itu Fatimah Zahra, ayahnya Fatimah Zahra adalah Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad ayahnya itu adalah Abdullah, dan Abdullah ini ayahnya adalah Abdul Muthalib. Seperti ini Abdul Muthalib. Muhammad. Kemudian lagi ini Fatimah Zahra. Mau tahu tidak tahu susahnya? Kawan dulu. Apa lima kok? Ayahnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ayahnya itu Abdullah, dan kakeknya Fatimah Zahra, dan Abdullah ayahnya itu Abdul Muthalib, kakeknya juga Fatimah Zahra. Itu kakeknya dari sini. Jadi bisa dipahami? Bisa. Jadi Fatimah Zahra merupakan seorang wanita yang lahir dengan kecantikan yang mengesankan. Jadi Fatimah Zahra itu cantik.
seperti wanita cantik ya. Nah, di sini cantik dia juga memiliki kecerdasan atau kepintaran, kemudian memiliki karakter yang sabar, kemudian juga patuh terhadap orang tuanya dan memiliki kemandirian. Jadi dia pada saat ibu Nama Khadijah wafat, Fatimah Zahra mengganti peran ibunya untuk mengurus ayahnya yaitu Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat Nabi Muhammad mempunyai misi di Mekah. Jadi dia sering melihat Nabi Muhammad itu ditentang oleh kaum Quraisy. Dari itu dia tetap memberikan semangat terhadap ayahnya walaupun dia ditentang oleh kaum Quraisy dan selalu dan tidak membencinya. Nah, singkat cerita, setelah Fatimah Zahra berumur 15 tahun, pada saat itulah Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW menikahkan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabatnya sendiri. Rasulullah itu menikahkan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah setahun menikah, pada akhirnya Fatimah melahirkan seorang anak yang bernama siapa anaknya dari apa? Itu Hasan dan Husain. Sebentar ini kita. Jadi pada tahun ketiga Hijriah, Fatimah melahirkan yang bernama Hasan. Pada tahun keempat Hijriah melahirkan pula putra yang bernama Husain. Nah, disitulah yang ada anaknya yang bernama Hasan dan Husain. Oke, bisa dipahami? Nah, singkat cerita, Fatimah wafat setelah wafatnya Rasulullah, setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Fatimah itu meninggal setelah 6 bulan meninggali ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, jadi dia juga berpesan bahwa sebelum ia wafat, dia berpesan, dia mengatakan, saya kalau bisa saya itu dimandikan oleh suami saya, yaitu Ali, dan dikuburkannya pada malam hari. Oke. Nah, ada pun sifat-sifat yang dapat kita teladani dari Fatimah Zahra. Yang pertama yaitu kejujuran dan amanahnya. Jujur itu tidak berbohong, ya terhadap kelakuannya dan ucapannya, itu yang dikatakan jujur. Dapatlah suatu ketika pada saat Rasulullah SAW sakit, kemudian dia memberikan suatu rahasia kepada Fatimah, dan pada saat itu Fatimah mengalami kesedihan karena Rasulullah SAW itu sakit. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW membisikkan suatu rahasia kepada Fatimah, akhirnya Fatimah pada saat itu tersenyum. Dan kemudian istri Rasulullah menanyakan kepada Fatimah lantas apa yang Rasulullah katakan kepada Fatimah. Tetapi pada saat itu Fatimah menolak keras terhadap agar tidak sebagai rahasia. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan memberitahukan rahasia yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah,
Jadi pelajaran yang dapat kita ambil bahwa walaupun kalau ada rahasia yang kita pegang, walaupun data yang menanyakan kita dijaga, tapi kalau itu rahasianya ya rahasia yang baik-baik, jangan kalau rahasia yang merokok di kantin jangan seperti itu. Ini yang harus kita. Oke, nah yang kedua yaitu kesetiaan dan ketaatannya. Yaitu kesetiaannya dan ketaatannya kepada suaminya, yaitu Ali. Jadi Fatimah adalah perlindungan bagi Ali, karena Ali itu sebagai baris depan pada saat terang. Meskipun dia berada di baris depan, akan tetapi Fatimah selalu mendukungnya dan selalu memberikan kasih sayang terhadap Ali, karena ia yakin bahwa dengan perginya Ali berperang itu untuk demi agamanya. Bisa dimakan, mungkin di sini saja kita tulis saja. Setelah yang bisa kita ambil dari Fatimah Zahra. Nah, yang ketiga yaitu lapang dada dan bertanggung jawab. Jadi Fatimah merupakan wanita. Fatimah itu adalah wanita soleh. Apapun yang diberi, apapun yang diamanahkan oleh suaminya, kita apa itu amanah? Perintah. Amanah. Jadi amanah itu kalau kita semisal bilang ini, semisal toh ini bilang ini, nah kemudian diberikan toh, kemudian itu hanya pergi mana bertanggung jawab ada yang kesuruhan yang menjaga toh gitu. Dada, dada. Tapi itu kalau ada dan bertanggung jawab kurangnya. Dan yang keempat yaitu kedermawanan dan pengorbanan. Ada yang tahu itu apa itu dermawan? Dermawan. Yang ya. Mulai gitu. Ya. Wah. Yang tahu silakan angkat tangannya. Dermawan itu kita berbaik sama orang, dermawan gitu ya. Berikan sesuatu sama orang itu namanya ya. Dermawan kita orang baik sama orang. Pengorbanan apa itu pengorbanan? Pengorbanan. Oke, relasi korban ya. Nah, betul. Nah, jadi dermawanan dan puasa selama 3 hari karena Fatimah dan Ali memberikan makanannya terhadap orang yang lebih membutuhkan. Jadi kesimpulannya yaitu walaupun kita itu miskin, tetapi kalau ada orang yang lebih membutuhkan terhadap kita, terhadap apa yang mereka butuhkan, maka itu bagusnya kalau kita kasih, seperti kisahnya Fatimah Zahra. Jadi Fatimah Zahra itu bagus sekali orangnya dan mau sekali rela berkorban demi orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang kelima yaitu taat kepada Allah. Jadi selain Fatimah mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anaknya, Fatimah itu tidak lupa dengan ibadahnya. Dia tidak pernah absen dalam beribadah. Walaupun sangat sibuk, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya, sholatnya. Di sini ada yang tidak sholat, ada yang tidak sholat, sholat sembunyi, ya sholat seperti sholat 5 waktu atau sholat 2 kali, maksudnya sebelum sahabat kita itu wajib kami sholat. Kalau tidak sholat kita, jadi
Syekh Ali mengatakan bahwa tidak ada perempuan di dunia ini yang lebih banyak ibadahnya kecuali Fatimah. Nah, yang keenam itu Fatimah itu sebagai ibu teladan. Dan yang ketujuh yaitu sederhana. Kalau kita tidak bisa meneladani semuanya, maka kita meneladani salah satu atau dua kan, kalau bisa semuanya. Oke, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu saudara Adrian Ramli, yang akan menjelaskan mengenai kisah teladan dari Uwais Al-Qarni. Oke, saya persilakan ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman saya. Untuk kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu kisah teladan Uwais Al-Qarni. Apa sih itu? Seperti apa sih itu Uwais Al-Qarni dan apa saja sifat-sifat yang akan diteladaninya? Perlu kita ketahui bahwa Uwais Al-Qarni ini tokoh seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah. Meskipun dia itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi cintanya terhadap Rasulullah itu begitu besar, begitu dalam cintanya terhadap Rasulullah, seperti cintanya kepada ibunya. Dan Uwais Al-Qarni ini juga dikenal sebagai tabi'in. Ada yang tahu di sini Abid tabi'in? Tidak ada. Nah, tabi'in itu dan hidup di zaman Rasulullah, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia disebut tabi'in. Catat. Mungkin bisa dilihat atau bisa ditaruh di atas. Bisa di sana sini. Ada Uwais Al-Qarni juga seorang yatim karena ayahnya meninggal. Penyebab ayahnya meninggal itu karena dikarenakan adanya salah satu konflik di ajaran Islam pada saat itu. Sehingga ayahnya itu mati syahid. Dan dia sekarang tinggal bersama ibunya di Yaman, di sebuah desa yang berada di Yaman. Dan Uwais Al-Qarni ini juga dikenal sebagai penderita Islam. Penderita Islam. Tapi jeng-jeng yang tidak tahu apa itu penderita Islam. Penderita Islam itu seperti yang seperti ini kamu tuh. Ya, ada perdebaran di kita itu semakin ya bentuk-bentuk, semakin besar itu semakin memarni dan merahnya semakin berdampak banyak, dan semakin di dalam semakin berdampak banyak. Baru dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit ini sembuh. Tapi hal itu pun tidak berhasil. Cerita ini pun sampai kepada Nabi. Dan Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, kita jangan Umar bin Khattab. Ya, wahai Umar, ketika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka katakanlah kepada dia, ketika engkau ingin mohon pengampunan kepada Allah, katakanlah. Maksudnya di sini, maka dia nak kita, ya kalau permohonan terus menerus, begitu permohonan terus menerus, insya Allah maka permohonanmu akan diterima. Nah, dan Uwais Al-Qarni ini juga sangat menyayangi ibunya. Dia sangat menyayangi ibunya dan memuliakan ibunya, sehingga dia senantiasa merawat dan memenuhi semua kebutuhan ibunya. Sifat-sifat yang dapat diteladani dari Uwais itu, yang pertama, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Salah satu
dari kisah Uwais Al-Qarni ini adalah sikap kecintaannya terhadap ibunya yang begitu tinggi sehingga Uwais Al-Qarni ini rela menemui ibunya dari Yaman ke Mekah. Maksudnya itu ibunya kan mau berangkat ke Mekah, tapi Uwais ini tidak berada pada saat itu. Tidak berada pada saat itu. Atau bisa dikatakan bukan miskin, tidak punya apa-apa. Tapi ibunya ini misalnya berangkat ke Mekah. Maka itulah salah satu orang tuanya itu memberangkatkannya bayangkan itu jauhnya. Kalau kita mungkin begitu sekitar jalan kaki pun juga tuh belum juga ibunya. Yang kedua itu lawan kita tahu lawan itu sikap merendah diri, memperlakukan orang lain itu dengan baik. Pernah pada suatu hari Uwais ini dia sengaja bertemu dengan sahabat Rasulullah yang bernama Umar dan Ali. Umar dan Ali ini ketika berhadapan langsung dengan Uwais, dia langsung berdoa dan beristighfar kepadanya. Mengapa dia lakukan seperti itu? Karena dia tahu keistimewanya ini Uwais. Karena keistimewaan Uwais itu ada 4. Pertama, sami seperti sifat-sifat yang diteladaninya, berbakti kepada orang tua. Kita bahas dulu tentang keistimewaannya. Kita tidak lihat tapi Rasulullah yang pertama itu berbakti kepada yang kedua dia pernah bertemu dengan Rasulullah tapi cintanya itu begitu besar dan begitu dalam cintanya kepada Rasulullah. Dan yang ketiga itu Uwais Al-Qarni ini memiliki luka bekas dan luka bekas itu sebagai tanda kesalehannya. Dia memiliki luka bekas sebagai tanda kesalehannya. Dan yang keempat itu ketika orang meminta doa kepada Uwais, maka dia akan dikabulkan karena Rasulullah mengatakan. Nah ini tadi keistimewaan Uwais Al-Qarni. Nah masuk lagi dalam pembahasan soal sikap berendah diri. Nah pada saat itu, berarti tadi Bapak Manko di kolom ini dan Umar tidak sengaja bertemu langsung dengan Uwais, Ini dan Umar langsung beristighfar dan berdoa kepada Uwais. Uwais pun heran, mengapa dia berdoa kepada aku? Dan Uwais ini dia mengetahui tentang keistimewaannya yang sudah mengetahui itu adalah dua sahabat Rasulullah. Uwais ini pun berkata, mungkin saya tidak boleh diperlakukan seperti itu karena saya ini kan orang biasa. Uwais ini berkata, karena saya ini kan orang biasa itu dibandingkan dengan dua sahabat yang Rasulullah ada mungkin ada di sini yang tuh pengertian tentang sudut. Sudut itu lebih mementingkan akhirnya daripada bisa kita lihat dari caranya kemudian Uwais dan caranya melawat dunia ibaratnya yang dia sang ini yang bersama bersama kita.
saya dia lebih memikirkan harus dia belajar sih, tapi dalam belajar sih akhirnya tapi harus juga dan benar dari semua ini diorani dari baik harus sabar. Jadi kita lihat dari bawah sini tuh di rumah dan di rumah kita seperti yang tadi saya katakan itu adalah kayak kita. Tetapi dia menjalaninya dengan ikhlas dan dia bersabar sehingga dia menjalaninya dia dengan ikhlas dan bersabar sehingga Wes ini dia tahu bahwa ini dia dari Allah, dia tahu bahwa ini dia dari Allah dan itu juga untuk mau juga kesabaran dan itu cinta kepada Allah. Kalau kita lihat dan seperti saya katakan tadi, cintanya Quraisy ini kepada Rasulullah itu meskipun dia tidak, meskipun sama Sayyidina dia tidak pernah bertemu langsung kepada Rasulullah, tapi cintanya sangat dalam besar dan bahwa Quraisy itu tidak pernah melihat bahwa ketika Rasulullah itu giginya patah dan sedang melakukan perjalanan, Quraisy ini pun juga ikut mematikan giginya. Karena apa? Karena dia ingin merasakan apa yang dirasakan mereka. Saya sampaikan. Bila kurangnya maafkan. Dia adalah seorang perempuan yang penuh kejujuran dan amanah. Jadi itulah tadi penjelasan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan segala kerjasamanya dalam kekuatan video kami. Jadi mungkin saya lihat ini sudah mengantuk semua. Jadi saya cek dulu semangatnya sebagai semangat terakhir. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi terima kasih. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjuang dalam Islam tegak dalam iman. Now baby don't hang up so I can tell you what you need to know. Baby I'm begging you just please don't go so I can tell you what you need to know. Yeah, I'm at a Thanks for watching. Please subscribe.